Halo guys, Nimo di sini. Kali ini gue akan mereview One Piece chapter 1122 yang berjudul Saat Waktunya Tepat. Dan chapter ini dibuka dengan cover story Smoker, yang dimana cover story ini bertujuan untuk menghormati Kohei Horikoshi karena manga buatannya yaitu Boku no Hero akan tamat. Untuk apa hubungannya dengan Smoker? Jadi dulu mangaka Boku no Hero ini ngefans sama Oda dan dia mengirim fan art Smoker untuk Oda. Dan sekarang untuk menghormatinya, Oda menggambar ulang fan art Smoker yang dulu dia kirimkan. Oke, lanjut ke chapternya. Di halaman pertama kita diperlihatkan para bajak laut yang sedang menonton siaran Vegapunk. Dan mereka sedang berbincang kalau dunia akan jatuh ke tangan bajak laut. Dan mereka pun semakin bersemangat lagi untuk menemukan One Piece, karena orang paling jenius di dunia One Piece saja mempercayai adanya One Piece. Jadinya membuat mereka semakin yakin dengan adanya One Piece. Lanjut ke halaman kedua, di sini kita diperlihatkan para tahanan Impel Down yang sedang menyaksikan siaran Vegapunk juga. Dan mereka pun terlihat senang karena dunia akan dikuasai para bajak laut. Tapi yang anehnya di sini, para penjaga di sana tidak menampilkan siaran ini untuk para tahanan, tapi tetap tersiar karena ada denden musuh di sekitar perimeter penjara yang tidak diketahui di mana, yang membuat para penjaga tidak bisa melakukan apapun. Dan kalau menurut gue hal ini ada campur tangannya dari Doflamingo, karena seperti yang kita tahu, walaupun di dalam penjara dia bisa melakukan apapun, bahkan bisa mendapatkan koran terbaru walaupun dalam penjara. Lanjut ke scene lain, kita diperlihatkan para petinggi angkatan laut yang kesal dengan Vegapunk dan memperlihatkan Koby yang sedang di rumah sakit. Koby pun di sini mengingat pertemuan pertama mereka, dan Koby pun memutuskan akan menghentikan impian Luffy itu. Lanjut ke scene lain, kita diperlihatkan Lord kita yaitu Buggy sedang berpidato di depan semua anak buahnya. Di sini anak buah Buggy sepertinya mengatakan kalau Buggy akan menguasai dunia dan dunia akan berada di tangannya. Karena Buggy mengatakan begini, "Duniaku, dasar bodoh, aku tak akan memimpikan hal seperti itu." Semua anak buah Buggy pun kaget. Dan Buggy pun mengatakan, "Ini dunia kita." Wow, sangat luar biasa sekali Lord kita ini. Tidak ingin menguasai dunia sendirian, tapi ingin menguasainya bersama anak buahnya. Dan di belakang Buggy pun terlihat Crocodile dan Mihawk. Dan Crocodile pun meminta Baginda Buggy untuk duduk. Mungkin takut Lord kita ini kecapean. Pindah ke scene bajak laut Kurohige. Di sini kita diperlihatkan Karibou yang sedang memohon ingin bertemu dengan Kurohige dan mengatakan kalau dia mempunyai informasi penting untuknya. Dan Kurohige pun menyetujuinya dengan syarat kalau tidak sesuai dengan ekspektasinya, Karibou akan disingkirkan oleh Kurohige. Melanjutkan siaran Vegapunk, di sini tiba-tiba siaran Vegapunk terhenti karena Emmet yang diserang oleh Gorosei Warkuri. Siput siarannya pun terjatuh dan pingsan. Shin pun beralih ke Sanigo. Di sini Zoro, Jinbe dan yang lain masih dikejar oleh Gorosei Nusjuro dan Zoro pun bersiap untuk melawannya. Beralih ke Emmet, di sini Emmet mengobrol dengan Luffy dan mengatakan, "Aku ingin meminta maaf, aku tahu kau sudah tidak di dunia ini lagi. Tak mungkin kau masih hidup." Luffy pun kebingungan dan mengatakan, "Kau kira aku siapa?" Emmet pun menjawab, "Dia mirip sepertimu, rasanya rindu sekali, seakan-akan kau hidup lagi, rasanya sama seperti hari itu." Emmet pun meminta maaf karena tidak bisa menjadikan Luffy raja. Dan kita diperlihatkan Emmet yang akan menghentikan keempat Gorosei, dan Emmet pun menanyakan siapakah nama Luffy. Luffy pun mengatakan dengan lantang, "Namaku Monkey D. Luffy, orang yang akan menjadi raja bajak laut." Emmet pun mengatakan D dan melepaskan suatu segel berisi Haosoku Haki Joy Boy dari masa lalu yang sangat kuat. Dan Emmet mengatakan terima kasih kepada Luffy karena sudah membiarkannya mendengarkan ritme yang sangat nostalgia. Dan untuk terakhir kalinya mengatakan, "Aku tak akan membiarkanmu mati." Dan keluarlah Haki Joy Boy yang sangat kuat sampai membuat hampir seluruh pasukan angkatan laut di Egghead pingsan. Bahkan sekelas Vice Admiral pun sampai lemas merasakan haki ini. Para Gorosei pun di sini ketar-ketir sampai membuat para Gorosei berubah ke wujud semulanya lagi dan kembali ke Marijoa. Tim sama pun yang berada di Marijoa sampai merinding dan seperti ketakutan ketika Haki Joy Boy yang sangat kuat ini keluar. Balik lagi ke Egghead, kita diperlihatkan Sanigo dan yang lain selamat dan sudah berada di dekat kapal bajak laut raksasa. Kita pun di sini diperlihatkan Saturnus yang sedang memandang Emmet. Ternyata hanya dia saja yang tidak kembali ke Marijoa.
Dan kita pun diperlihatkan flashback dari Emmet ketika bersama Joy Boy, yang dimana Joy Boy mengatakan akan menyegel hakinya di casisnya dan mengatakan ini bisa menyelamatkanmu atau menyelamatkan hidup seseorang yang ingin kau lindungi. Emmet pun senang ketika Joy Boy mengatakan kalau Joy Boy akan melindunginya dari masa lalu, dan hal ini membuat Emmet merasa tidak kesepian lagi selamanya. Dan Emmet pun tidur bersama kenangan indahnya. Dan itulah One Piece chapter 1122. Ya, chapter kali ini cukup banyak sekali kejutan dan momen yang sangat menyentuh dari Emmet. Mungkin perjalanan Emmet hanya sampai di sini saja. Walaupun dia tidak terlalu lama diperlihatkan, tapi Emmet sangat berjasa bagi Luffy dan kawan-kawan karena berhasil mengusir para Gorosei, terkecuali Saturnus. Tapi sepertinya Saturnus tidak akan mengejar Luffy dan yang lain lagi, karena dia hanya sendirian sekarang. Dan apa nih pendapat kalian untuk chapter kali ini? Coba tulis di kolom komentar ya. BTW jangan lupa subscribe.